saya Nurul Isnani Soleha, NIM 19660071. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil desain rumah tinggal 2 lantai yang berlokasi di Desa RT 01 RW 03 Dusun Banjarjo, Tembakrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Berdasarkan gambar di samping, existing tapak merupakan area bekas perkebunan, tepatnya kebun jeruk yang memiliki kontur tanah yang cenderung datar dan sedikit bergambut. Tanah seluas 12 meter ini berada tepat di tengah area perkebunan, sekitar 10 meter dari akses jalan setapak. Berada di area pegunungan dengan batas tapak berupa area persawahan pada sisi sebelah barat dan sisi utara, lalu sisi timur terdapat pemukiman warga dan sisi selatan terhadap jalan dan pemukiman warga. Berdasarkan hasil analisis dari tapak, kondisi tapak yang masih asri dengan pemandangan pegunungan yang indah, oleh karena itu saya mengambil tema From Nature to Nature dengan penerapan konsep Net Zero Home untuk meminimalisir penggunaan listrik serta penggunaan material-material yang ramah lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari fasad bangunan yang banyak menggunakan material kaca pada pintu dan jendela serta kanopi transparan agar cahaya dapat masuk ke dalam ruangan. Lalu, penggunaan roster pada bangunan dapat membuat sirkulasi udara baik dan dapat memberikan kesan estetik dengan permainan cahaya matahari. Terdapat pula secondary skin dari Conwood sebagai fasad bangunan. Saya juga menggunakan prinsip split level dengan penempatan area tangga berada di tengah bangunan untuk mempertegas area publik dan area private sehingga hijab penghuni tetap terjaga. Lalu kita menuju ke fasad bangunan. Pada area depan terdapat taman kecil dengan pagar tembok dari batu andesit dan variasi pagar kayu untuk area carport. Desain carport yang cukup luas cukup untuk menampung 1 sepeda motor dan mobil serta taman kecil di sisi samping. Lalu kita beralih ke teras depan. Terdapat 2 buah kursi kayu, dinding, roster serta kolam kecil yang memberikan suasana alami. Lalu di bagian belakang carport terdapat hidden door sebagai akses kedua menuju ke dalam rumah. Beralih ke bagian atas, area carport memiliki kanopi dari besi dan kaca dengan variasi tanaman lambat untuk mengurangi panas. Lalu terdapat balkon untuk tempat bersantai. Pada balkon kedua, banyak menggunakan material Conwood sebagai secondary skin dan fasad bangunan. Lalu kita beralih ke ruang tamu dengan style Skandinavian yang minimalis dan penggunaan partisi dari kaca membuat ruangan ini terasa luas. Lalu terdapat area duduk yang menghadap ke jendela besar. Lalu kita menuju ke ruang keluarga. Penempatan lemari sebagai pembatas antara ruang tamu dan ruang keluarga serta penggunaan roster dan cat warna biru Tosca yang memberikan kesan hangat dan cukup ikonik pada ruangan ini. Lalu kita menuju dapur. Terdapat kitchen set dan area ruang makan yang dibiarkan menyatu tanpa sekat. Penempatan meja makan yang menghadap taman belakang dengan pintu kaca membuat kesan alami dan juga lapang. Lalu terdapat ruang laundry yang menggunakan dinding roster agar tidak lembab. Terdapat kamar mandi dengan desain minimalis dan aksen kayu yang segar. Lalu kita beralih ke kamar utama. Kamar utama yang bersebelahan langsung dengan kamar mandi dengan ukuran 4x3 meter banyak menggunakan material kaca untuk memberikan kesan luas dan juga material kayu agar ruangan terasa hangat. Lalu kita menuju tangga. Terdapat hidden door sebagai area gudang bawah tangga dan pada bagian sisi depan tangga terdapat secondary skin dari Conwood yang dibuat vertikal ke atas. Sesuai dengan warna kesukaan klien, saya memberikan sentuhan warna biru untuk memberikan kesan segar dan ikonik pada area tangga. Di sebelah kanan tangga terdapat area ruang bermain anak yang berseberangan langsung dengan balkon. Lalu penggunaan roster memberikan permainan cahaya pada ruangan ini. Lalu kita beralih ke sebelah kanan ruang bermain, terdapat area wudhu dan kamar mandi.
Penggunaan kanopi dengan desain horizontal membuat area ini cukup terang dan cukup estetik. Lalu kita menuju ke area komunal. Terdapat musola dengan skylight yang memberikan kesan khusyuk pada ruangan ini. Pada sisi samping terdapat satu buah kamar tamu dengan satu jendela kecil sebagai sirkulasi. Lalu kita menuju ke ruang komunal. Terdapat sofa dengan dua buah jendela yang memberikan pemandangan indah di lantai 2. Lalu kita beralih ke kamar tidur anak yang memiliki area bermain yang cukup luas dan terdapat balkon kecil yang merupakan bagian dari fasad bangunan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.